Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita tanpa petunjuk. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk agar kita berjalan sesuai dengan yang diinginkan olehnya. Dalam beragama, petunjuk itu adalah kitab suci yang Allah turunkan. Kitab suci kita umat Islam adalah Quran, yang merupakan mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat, maka jadikanlah Quran sebagai imam kita. Tapi kalau kita ingin tidak selamat dalam hidup ini, jadikan Quran sebagai makmumnya kita. Man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu il jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, maka Quran itu akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, kalau Anda ingin berbicara dengan Tuhan, maka berdoalah. Di saat Anda berdoa, Anda sedang mengajak Tuhan berbicara. Tapi kalau Anda ingin Tuhan berbicara dengan Anda, maka berinteraksilah dengan Quran. Bacalah Quran. Bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa membaca, begitu turun ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra, Iqra, Iqra. Bayangkan, Iqra itu diulang 3 kali. Bukankah Jibril paham kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa membaca? Tapi kenapa kemudian Allah melalui malaikat Jibril menyuruhnya untuk membaca Iqra, Iqra, Iqra. Sementara ulama Quran mengatakan Iqra pertama yang diucapkan oleh malaikat Jibril maksudnya adalah bagaimana saya akan membaca, how to read. Iqra yang kedua, bagaimana saya memahaminya, how to understanding. Dan Iqra yang ketiga, bagaimana saya untuk mengamalkannya, how to application. Oleh karena itu, membaca itu adalah pintu daripada memahami dan mengamalkannya. Membaca Quran berarti kita membaca firman-firman Allah, membaca kalam-kalam Allah, dan kemudian dengan membaca kalam Allah itu kita kemudian bisa memahaminya. Dan kalau kita memahaminya, insya Allah kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita sempat menyempatkan diri kita membaca Quran, membuka HP, membaca SMS, membaca WA, membaca dunia sosial sekarang ini, maka alangkah meruginya kita kalau kita tidak memberikan waktu untuk membaca kalamullah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita budayakan untuk membaca Quran dalam sehari-hari. Sebelum kita ke kantor, bukalah Quran. Sebelum kita memicingkan mata kita untuk tidur di tengah malam, bukalah Quran. Membaca Quran berarti Anda bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menikmati indahnya kalamullah ini sehingga kita terbimbing di jalannya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.